Sementara saat kita lawan Bahrain itu mainnya lebih rapi. Selain di belakang juga berubah, ada trio apa tadi? Oh, trio Jir ya. Iya, Justin, Itzes, Rido. Pas tambah B ya harusnya ya. Aduh, biar genset banget dong. Iya. Udahlah, nggak usah bikin komentar yang malah memperkeruh suasana gitu loh. Justru yang nggak nasionalis itu Smash Hilger atau mereka-mereka yang bikin Memperkeruh suasana jadi nggak enak di timnas gitu. Maksud lu Andre Rosiade? Lah, logikanya kan gini gitu loh. Paling masuk akal ya 3 poin, paling realistis. Tapi bukan tidak mungkin, bukan menutup kemungkinan kita dapat 4 poin. Oh iya, kita bisa menahan imbang Jepang. Asalkan kita main seperti Arab. Bulan puasa itu waktunya ngejar pahala. Walau puasa, harus tetap latihan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral. Satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar, Le Mineral mengandung mineral esensial, hasilkan rasa yang lebih segar, dan tubuh bekerja optimal. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Salam olahraga, selamat datang di podcast Locker Room. Dan ini adalah episode spesial karena Timnas Indonesia akhirnya meraih kemenangan atas Bahrain dan membuka peluang untuk ke Piala Dunia 2026. Dan bersama gue, Koko Mentana, sudah ada 2 narsum yang keren banget nih, yang paham banget dengan bola, jurnalis, pengamat bola juga. Ada Bung Ais. Apa kabar Bung Ais? Alhamdulillah baik, Karo. Sebentar lagi kita akan menyambut hari kemenangan ya. Iya, dan Indonesia udah duluan ya. Iya, udah duluan. Jadi ini spesial ya. Menang maksudnya. Betul. Jadi kita menyambut hari kemenangan dengan kemenangan. Ya. Dan juga kita ada Mas Jetro. Halo Mas Jetro. Halo. Aman ya? Aman, Apa kabar? aman. Baik. Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Ya, dan pastinya ini spesial banget nih, senyuman dari Mas Jetro dan Bung Ais. Gue rasa juga sama seperti senyuman yang dirasakan oleh Sobat Locker Room yang lagi nonton ini nih. Pasti senyum semringan nih, menyambut kemenangan Timnas atas Bahrain. Padahal ya Bung Ais ya, Bahrain ini adalah juara Piala Teluk. Betul. Tapi ujung-ujungnya kalah juga nih sama King Indo nih. Emang ini jangan-jangan karena Dragan Talazic ini ya, sindir naturalisasinya kita ya? Iya, sindiran Dragan Talazic ini mengungkapkan kekhawatiran dia ya. Dia lihat ini tambah hari semakin kesini semakin kuat timnas. Ada kekuatan baru, ada 4 pemain baru, Emil Audere, Dan James, Pelupesi dan Ole Romeni. 4. Agak khawatir, agak gedar-gedar gitu ya. Sehingga dia bilang, Indonesia, dia selalu melemparkan saywar-saywar, termasuk tadi yang Koro bilang bahwa ini Indonesia 300 juta penduduk, tapi kenapa terus-terusan pakai pemain naturalisasi? Tapi ya itu kan hal biasa. Jepang aja kipernya juga kan keturunan Dion Suzuki ya? Dion Suzuki. Dan gue pikir memang hal ini yang membuat Indonesia bisa bersaing di putaran ketiga ini. Dan mungkin ini mirip-mirip seperti yang waktu itu di episode pertama kita yang Bung Hai bilang bahwa atmosfer GBK ini bikin dengkul Bahrain para pemain Bahrain gemetar ya? Karena memang kita bisa lihat ya, terlepas dari strategi Patrick Kluivert yang memang cukup jempolan ya di pertandingan kemarin, pemain-pemain Bahrain agak-agak tegang kemarin, bagaimana mereka beberapa kali shoot mereka melayang ke udara, nggak ada yang on target. Dan juga emang nggak jalan sama sekali. Ada satu ya on target yang pas mengarah ke Martin Paes. Tapi masih lengket di pelukannya Martin Paes gitu. Mas Jetro, lu ngelihatnya gimana nih? Bahrain kenapa bisa seburuk itu? Padahal lawan-lawan di Piala Teluk ada Arab Saudi, Arab Saudi tim cadangan sih. Tapi ada Irak kan masih ada Ali Jassim ya waktu itu ya. Ali Jassim. Ya, lu ngelihatnya gimana nih? Kalau dari gue sih ngelihatnya emang mungkin kita mainnya juga lebih baik daripada waktu lawan Australia kemarin kan. Maksudnya formasinya juga pas untuk melawan Bahrain gitu. Kalau kemarin lawan Australia terlalu menyerang 4-3-3, sekarang lawan Bahrain kemarin itu kalau nggak salah ingat 3-4-2-1 gitu. 3-4-2-1 betul. 3-4-2-1. Dan enaknya lagi tuh ngelihat di lini tengahnya tuh Bahrain kayak mau ke tengah tuh susah gitu. Jadi kayak
ngalirin bola kiri ke kanan, mau coba tengah dipotong gitu. Jadi yang itu juga yang bikin permainan Bahrain itu jadi gak ngalir gitu. Pertahanannya kuat, lini tengahnya juga bagus. Apalagi ya kemarin juga akhirnya Ole Romeni gitu kan cetak gol 2 pertandingan 2 gol, itu kayaknya ya buat publik Indonesia kayak wah jadi gini rasanya punya striker gitu. Ya sebetulnya sih kalau gue pikir ya secara formasi itu hampir sama. 2 pertandingan ini sama-sama pakai pola 3 back. Kemarin tuh di waktu lawan Australia si Verdongnya tetap sebagai salah satu dari 3 center back. Bedanya cuma di depan. Saat main lawan Australia itu 3-4-1-2. Iya, sekarang 3-4-2-1. Ole Romeni dimainin di belakang Marcelino dan Rafael Struijk. Sementara belakangnya Verdong, kemudian Ada Jaijes dan Messilgers. Iya. Dan di tengahnya itu ada Dan James, Kevin Dix, Tom Hai. Matan dan Tom Hai. Nah, 3-4-1-2. Sementara lawan Bahrain dengan pola 3 back juga, pola 3 back, 4 di tengah, tapi bedanya di depan. Di depan bukan 1-2 tapi 2-1. Ragnar Oratmangun dan Marcelino Ferdinand di belakang Ole Romeni. Jadi Ole Romeni dikedepanin. Ini yang beda, yang membuat permainan jadi lebih hidup. Dan selain itu juga pendekatan strateginya. Kalau lawan Australia kita terlalu berani terbuka mainnya. Kalau istilahnya kamikaze lah ya. Iya, terlalu istilahnya ya terlalu terlalu naif lah, karena baru latihan 2 hari sudah bermain terlalu terbuka lawan Australia yang main di kandangnya. Sementara saat kita lawan Bahrain itu mainnya lebih rapi. Selain di belakang juga berubah, ada trio apa tadi? Oh, trio Jir ya. Iya, Justin Idzes, Rido. Harus tambah B ya harusnya ya. Aduh. Biar Gen Z banget dong. Iya. Ya, ini kan kalau di medsos tuh ini trio disamakan dengan trio apa Italia. BBC. Iya, BBC ya, di era-era trio, atau bisa jadi trio Nesta, Maldini dan Cannavaro ya waktu itu ya. Ya AC Milan lah, Ya, Costa Curta. Sehingga ini trio yang sangat-sangat solid dan kita clean sheet kemarin. Ini yang selain itu juga, selain tidak main terbuka dan belakang juga beda, kita main rapat sekali. Dan ada Joy Polipuesi. Ini yang bikin permainan kita jadi lebih baik dan kita sulit ditembus oleh Bahrain dan bisa dapat kemenangan. Itu adalah pasti perubahan strategi dong, Ya. perubahan taktik juga, formasi dan perubahan pendekatan gitu. Nah, pertanyaan netizen nih, dan terutama juga ada banyak meme ya di internet. Ada meme Kogoro Mori dan Conan, detektif Conan. Jadi banyak yang mempertanyakan ini sebenarnya strateginya Alex Pastoor apa strateginya Patrick Kluivert gitu. Ini kenapa seakan-akan Patrick Kluivert tidak diapresiasi gitu? Ya. Gimana? Silakan Mas Yetro. Kalau dibilang tidak diapresiasi ya sebenarnya nggak juga sih. Cuma memang mungkin pas pertama kali 3 pelatih ini datang, tepatnya Danny Lanzat, Patrick Kluivert, sama Alex Pastoor, banyak yang bilang otaknya di Alex Pastoor gitu. Jadi penerapannya jadi kayak ya itu tadi bener, kayak apa analoginya kayak Conan sama Mori. detektif Mori. Jadi kayak Conan yang berpikir, si Kogoro Morinya gini juga sama. Pastoor yang berpikir oh mungkin baiknya begini, Patrick Kluivert yang eksekusi gitu sih. Ya kalau gue pikir ini hal biasa ya. Kita ingat bagaimana Jerman bisa lolos ke semifinal Piala Dunia 2006. Iya. Di eranya Jurgen Klinsmann. Asistennya Joachim Low. Asistennya Joachim Low. Iya. Padahal kita tahu Jerman saat itu banyak memainkan pemain-pemain muda. Terlepas ada Philipp Lahm yang di situ ya, yang sebagai senior. Tapi luar biasa mereka bisa sampai semifinal, dan ternyata ya ini otaknya kan otak Joachim Low kalau orang-orang bilang, karena setelah Klinsmann meninggalkan Jerman dan Joachim Low yang pegang tim, malah mereka jadi juara dunia kan 2014. Nah, Klinsmannnya justru drop gitu, flop di Amerika Serikat. Hertha Berlin juga ya. Hertha Berlin, artinya di sini udah terlihat bahwa otaknya ada di Joachim Low, dan itu biasa ya, karena di era-era sepak bola sekarang juga banyak sekali kekuatan pelatih ini tidak lepas dari asistennya yang memang betul-betul brilian. Dan memang Alex Pastoor di Belanda ini disebut sebagai profesor. Jadi nggak cuma Tom Haye ya? Bukan Tom Haye, dia sudah bawa 3 klub promosi ke Eredivisie dari Eerste Divisie.
dan juga dia terkenal dengan taktik yang memang pragmatis ya. Oh. Karena kita tahu sebelum pertandingan ya, jauh sebelum match dia sempat diwawancara saat dipilih jadi asisten pelatih, Asistennya Kluivert ya. asisten Kluivert, bahkan ada di podcast saat itu Sama Wesley Sneijder. iya disebut harusnya lu yang jadi pelatih. Dan dia juga sempat menyebutkan bahwa yang penting menang. Kalaupun harus memainkan 9 pemain di belakang, yang penting menang itu lebih penting. Gitu. Gue jadi tertarik dengan statement terakhir. Berarti kalau misalnya dipilih nih, main bagus, kalah, atau menang tapi mainnya jelek, lu pilih mana? Ya kalau gue berpikir bahwa sepak bola sekarang adalah sepak bola yang mementingkan hasil. Ya kita ingat bagaimana Jose Mourinho dengan Inter Milan 2010 itu konotasi parkir bus muncul di situ, ya kan? Konotasi parkir bus muncul, bahkan Samuel Eto'o sempat dimainkan sebagai bek kiri, Bek kanan ya. Saat mereka dapat kartu merah ya, Thiago Motta dapat kartu merah menghadapi Barcelona yang tampil luar biasa. Tapi hasilnya treble winner, Pak. Yang penting menang ya. Yang penting treble winner, yang penting dapat trofi. Kita bisa bilang bahwa Sintayong misalnya dengan gaya pragmatisnya, tapi hasilnya positif, kita naik. Dan kemarin kita bisa lihat di saat Patrick Kluivert bermain terbuka, attacking football, hasilnya kita kebobolan 5. Tapi saat bermain dalam tanda kutip pragmatis ya, semi pragmatis, kita bisa menang 1-0. Dan itu lebih penting. Itu yang membuka jalan kita menjaga asa dapat tiket ke 4 besar atau bahkan masih bisa peluang lolos langsung, walaupun berat ya. Ya berharap sih boleh ya, tapi kita juga harus menjaga ekspektasi juga gitu kan. Mas Hendro, ini pastinya banyak hal yang meskipun menang ya memang ya, tapi tetap ada hal yang harus dievaluasi nih dari kemenangan ini. Lu ngelihatnya apa evaluasi yang harus dilakukan, yang harus dikejar sama Patrick Kluivert supaya bisa meruntuhkan tembok China di Juni nanti? Kalau dari melihat pertandingan Bahrain semalam sih yang pasti lini depan sih. Berapa kali peluang Kambuaya ke Eliano tendangan jumpa fans. Marcelino dapat umpan dua kali ya. Marcelino dapat umpan dari Ragnar, tendangan jumpa fans juga. Itu sih emang harus diperbaiki di situ sih. Apalagi kalau nggak salah inget Eropa sama Liga 1 itu kan kayaknya kalau sesuai jadwal Mei kelar. Sedangkan kita tanding Juni, dari Mei ke Juni itu bisa mungkin dimaksimalin juga buat TC, pemusatan latihan, buat bikin tim makin padu lagi, buat bikin lini depannya juga makin klinis lagi untuk penyelesaiannya, kira-kira itu sih. Ya bisa kali ya uji coba sama klub-klub Liga 1 kan. Bisa juga. Atau mungkin uji coba internasional masih sempat nggak sih Mas? Iya, kalau uji coba internasional kan ini tergantung ada FIFA Matchday apa enggak biasanya. Ya bisa aja sih kalau tapi mungkin kalau tidak di jadwal FIFA Matchday mereka tidak akan tercatat sih. Atau enggak uji coba tertutup kan bisa juga. Seperti sebelum Piala Asia kan kita sempat bisa lawan aja kalau kayak Iran. gitu bisa. Iya kan, sangat memungkinkan ya, cuman pertanyaannya apakah ada negara-negara yang bersedia untuk beruji coba di jadwal yang bukan FIFA Matchday. Dan juga uji coba, dan juga kita butuh hasil baik melawan China. Tentunya dibutuhkan starting line up terbaik timnas ini seperti apa nih? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita tunggu dulu ya, karena ada yang mau lewat dulu sesaat lagi. Bulan puasa itu waktunya ngejar pahala. Walau puasa, harus tetap latihan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral. Satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar, Le Mineral mengandung mineral esensial, hasilkan rasa yang lebih segar dan tubuh bekerja optimal. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Oke, kita balik lagi nih di podcast Locker Room, dan kita akan membahas lebih lanjut soal peluang timnas tentunya. Akankah kita bisa menghancurkan tembok China ini untuk masuk ke Piala Dunia? Tentu dibutuhkan starting line up terbaik nih. Ya. Gue pengen ke Jethro dulu nih. Lu ngelihatnya saat menghadapi Bahrain, apakah itu udah starting line up terbaik timnas? Kalau untuk lawan Bahrain kemarin sebenarnya udah bagus sih. Cuman kan ya kalau ngelihat untuk lawan China kan kalau nggak salah Marcelino dan Martin Paz nih absen gara-gara kartu kuning kedua. Ya kalau kiper ya paling Emil ya. Emil mungkin naik. Backnya udah bagus dengan trio Jirnya itu. Terus kirinya udah bagus juga Verdong.
tengah Tom Haye sama Joey Pelupesi duetnya udah mantep lah itulah. Kanan, kalau kanan bisa Kevin Dix, mungkin bisa Sandy Walsh, tapi kalau harus milih mungkin Kevin Dix dulu sih. Depannya ini yang mungkin Ragnar sama Ole, tinggal satunya siapa ini? Apakah Strike jadi starting lagi atau mungkin nama-nama lain? Bisa mungkin. Kambuaya juga sih. Kambuaya menarik ya. Kambuaya menarik. Kemarin pas saat Kambuaya masuk di babak kedua itu dia ngacak-ngacak tuh. Dia punya skill yang cukup bagus, bahkan sempat bikin umpan menurut gue kelas banget. Itu pakai kaki bagian luar ya? Kaki bagian luar. Ibaratnya kalau bahasa anak-anak Betawi zaman dulu dikepret tuh. Dikepret. Dikepret dan Ini sampai ya. bagus sekali itu. Sayangnya Eliano Reinders tidak bisa memaksimalkannya dengan baik. Sayang banget ya. Tapi kalau menurut Bung Ais nih, lu ngelihatnya Kambuaya main bagus. Tapi man of the match-nya ini siapa nih saat lawan Bahrain kemarin? Iya tentu Ole Romeni man of the match. Tapi di samping Ole juga kita mesti kasih apresiasi Rizky Ridho. Iya, keren. Rizky Ridho itu menurut gua gila banget. Ini pemain yang sangat solid di pertahanan dan dia dedikasinya luar biasa. Dijadikan cadangan main babak kedua menggantikan Mes ya kalau nggak salah ya. Iya, Miss Hilgers. Itu juga tampil bagus dan kemarin saat dikasih kesempatan main sejak awal tampil luar biasa juga. Dan dia ada satu clearance ya? Satu clearance. Kunci clear off the line. Betul saat Martin Pass sudah mati langkah. Untung ada dia, kalau nggak jadi gol. Dan memang J.I.J. ini juga beberapa kali menyatakan bahwa dia sangat nyaman main dengan Ridho. Dan bahkan bukan itu aja, di salah satu saat diwawancarai gitu ya, dia mengatakan bahwa Ridho ini berpotensi untuk main di Eropa, bahkan kalau tidak kalau bisa kenapa nggak dia main di Venezia, artinya seolah-olah duet ya sama. betul, seolah-olah dia ingin berduet dengan Ridho di Venezia. Tapi jangan sampai Ridho di Venezia malah Cadangan. Jay-Jazz-nya bukan, Jay-Jazz-nya malah pindah ke klub lain. Oh iya. Malah ditinggal gitu. Tapi kalau menurut Bung Ais nih, gue pengen agak dalam nih. Kenapa Rizky Ridho sampai sekarang belum bisa main di Eropa? Harusnya udah layak dong. Udah layak, betul. Cuman kan kita juga perlu pertimbangan-pertimbangan lain. Eropa iya, it's okay. Tapi pertanyaannya apakah di Eropa dia jadi starter? Dapat menit bermain yang cukup. Ini kan yang jadi pertanyaan banyak orang. Bagaimana jangankan di Eropa, di klub-klub Asia lainnya seperti di Jepang, di Korea, pemain-pemain kita sulit untuk dapat posisi starter atau menit bermain yang cukup. Daripada dia di sana hanya sebagai cadangan, mending lebih baik dia pilih untuk tetap berada di Indonesia bersama Persija ya. Atau mungkin pindah ke Thailand dulu kali ya, karena Pratama Arhan dan Asnawi juga lumayan dapat menit bermain kan. Betul, ya pokoknya yang paling harus dia tekankan saat dia tanda tangan kontrak, dia harus dapat kepastian bahwa dia memang betul dibutuhkan sebagai pemain utama, bukan sebagai penarik ibaratnya penarik viewer lah. BA. Iya, penarik masa, karena kita tahu kan. Itu klub-klub Jepang, klub-klub Korea biasanya rekrut pemain-pemain kita tuh untuk menarik follower gitu. Dan itu juga yang dikatakan nama Justin Hubner ya, waktu di series Osaka kan. Betul. Dia juga bilang nih, lu pada ngerekrut gue cuma buat nambah follower kan gitu. Betul. Nah, itu kita belajar dari Justin Hubner ya. Justin Hubner yang levelnya memang dia aslinya punya darah Eropa, saat direkrut klub Jepang itu susah untuk dapat posisi inti, bahkan menit bermainnya itu sangat jarang sekali, sedikit banget. Ya, itu sangat disayangkan sih. Kalau dari Bung Ais nih, man of the match bisa jadi oleh Romeni dan Rizky Ridho harus berprestasi. Kalau menurut Jetro nih, pemain paling underrated yang harusnya dia dapat spotlight lebih nih, karena mainnya bagus banget. Siapa tuh? Underrated Joey Pelupesi sih kayaknya sih. Iya. Kayak ini akhirnya kayak kita benar-benar punya DMF gitu. Mutusin aliran bola di tengahnya Bahrain, terus kayak jadi tamengnya buat Tom Haye saat Tom Haye pegang bola. Ya, apalagi yang gol pertama gol pertama maksudnya golnya cuma satu sih. Iya. Cuma maksudnya pas golnya Ole itu kalau nggak salah mulai dari Joey Pelupesi dulu kan patahin kasih Tom Haye umpan jadi gol. Itu kalau Joey nggak patahin mungkin akan lain cerita juga gitu. Dan dia juga cepat ya mengalirkan bolanya itu ya. Iya. Oke, Joey Pelupesi. Jadi kalau tadi lu bilang
oh gini rasanya kita punya striker, sekarang oh gini rasanya kita punya punya DM. DMF. Tapi emang Nathan nggak sebagus itu ya? Kalau gimana ya, apalagi juga jarang main kan di klubnya dia ini, jadi mungkin selain kurang bagus ini juga emang karena menit bermainnya kurang sih, berawal dari menit bermain kurang itu jadi kurang bagus gitu. Oke. Dan Nathan juga aslinya bukan DM. Oh iya ya. Dia back kiri aslinya. Saya banyak orang lupa itu ya Iya, sebenarnya. aslinya dia back kiri yang dicoba sebagai DM oleh Sintayong dan hasilnya bagus di timnas U23 ya di Iya, waktu jelang Piala Asia. Iya, menuju Olimpiade. Iya, Di Piala Asia U23. iya Piala Asia. Oke, dua nama lokal talenta Liga 1 tadi sudah disebut oleh Bung Ais maupun Jetro, yaitu Rizky Ridho dan Ricky Kambuaya. Dua pemain yang tampil sangat baik, satu dari menit awal, bahkan sampai dia kerampun dia masih mau main tuh, meskipun dia pincang-pincang tapi itu keren banget, itu jiwa kesatria. Terus juga ada Ricky Kambuaya yang kita udah cukup lama tidak mendengar namanya ya, sampai akhirnya dia tampil keren banget. Apakah nih Jetro, ini adalah pertanda kalau talenta Liga 1 nih bisa menyaingi talenta diaspora timnas nih? Harusnya sih kalau dengan melihat Ridho dan Kambuaya bisa sih. Apalagi mengingat juga Kluivert sebelum manggil tes ini dia juga keliling-keliling kan ya. Keliling-keliling ngeliat Liga 1 ya, mungkin sekarang memang nggak dipanggil nih banyak yang dari pemain Liga 1 karena ini skuad yang udah bagus, jangan diotak-atik. Mungkin nanti bulan Juni baru setelah udah melihat ini ya mungkin mulai masuk 1, 2, 3 pemain dari Liga 1 gitu. Tapi kalau ditanya apakah bisa bersaing, ya kalau mindsetnya seperti Kambuaya dan Rizky Ridho ya harusnya bisa gitu. Dan ini juga bukti kalau talenta Liga 1 ini nggak kalah ya sebenarnya ya. Sebenarnya nggak kalah, cuman ya itu tadi balik lagi mindsetnya aja bagaimana gitu saat udah dipanggil jadi timnas bersaing dengan pemain-pemain dari pemain keturunan yang bermain di Liga Eropa, mentalnya bagaimana gitu. Apakah mau hajar atau justru malah ini pemain Eropa gini gitu. Dan yang pastinya paling penting adalah main pakai hati. Iya kan? Ya. Karena menariknya ada ini nih Bung Ais, ada Andre Rosiade dan sejumlah tokoh ya yang gua nggak sebut lah namanya. Intinya dia meragukan Miss Hughes ini beneran cedera atau enggak sih, bahkan sampai ada yang nantangin mana ininya MRI-nya, sebelum ada MRI-nya gua nggak percaya kalau Miss Hughes ini cedera gitu. Bahkan Miss Hughes dituding main tuh nggak pakai hati gitu. Emang segitunya emang? Iya, kalau gue sih berhusnuzon aja ya sama pemain yang sudah memutuskan jadi WNI ya. Ya memutuskan untuk jadi WNI aja itu sudah jadi pengorbanan. Karena otomatis dia kan mengorbankan peluangnya untuk dipilih jadi pemain tim nasional Belanda ya. Satu itu. Bahkan apakah Mads Hilger sudah tidak mungkin dipilih ke The Orange? Belum tentu, usianya masih masuk sangat akal. muda, masih muda untuk dipilih. Bahkan Robin van Persie waktu itu sempat menyayangkan ya kenapa Mads Hilger harus memilih timnas. Harusnya dia bersabar dulu, pasti peluang untuk masuk timnas Belanda lebih terbuka. Nah, dari situ aja udah pengorbanan gitu. Dan apakah Mads Hilger benar cedera atau tidak? Kalau saya pikir ya kalau tidak cedera tidak mungkin dia tidak dimasukkan dalam skuad. Di dalam skuad timnas ini kan ada dokter. Iya kan? Dan kita percayakanlah kepada mereka yang punya lebih ahli. Ada dokter, ada tim medis lah, fisio juga ya. Tim fisio, artinya mereka ini kan yang melihat langsung bagaimana kondisinya. Dan kita juga tahu Mads Hilger ini kambuhan cederanya. Kambuhan cederanya beberapa kali kita lihat juga dia dicadangkan di FC20 cukup lama ya. Dan sekarang katanya kembali kambuh cedera pangkal pahanya, groin. Aduh, groin ya. Groin itu kambuhan. Artinya memang kalau dari situ dibilang tidak nasionalis apa, udahlah nggak usah bikin komentar yang malah memperkeruh suasana gitu loh. Justru yang nggak nasionalis itu Mads Hilger atau mereka yang bikin suasana jadi nggak enak di timnas gitu. Maksud lu Andre Rosiade? Lah logikanya kan gini gitu loh. Di situ ada anaknya kan, anak mantu. Artinya kalau Mads Hilgernya dengar atau Mads Hilgernya tahu bahwa dia adalah mertuanya Arhan, kan ini jadi kondisinya jadi kurang kondusif antara dia dengan Arhan. Quote and quote ada kayak konflik kepentingan gitu? Ya whatever lah, gue pikir
udahlah jangan terlalu jadi paranormal lah. Di timnas kan ada tim medis. Masa nggak percaya ya? Masa nggak percaya dengan mereka gitu loh. Ini bahkan eskalasinya sampai ngebikin pihak rumah sakit ada statement ya yang tadi lu Iya, ada kirim ya? statement dari pihak rumah sakit karena ada yang mengatakan bahwa hasil MRI-nya mengatakan bahwa dia tidak cedera. Gitu. Ya, pihak rumah sakit menyatakan ibaratnya hasil-hasil medis begitu nggak mungkin diumumkan kepada publik dan itu adalah sebuah kerahasiaan ya. Kenapa kok dia bisa tahu gitu? Ya ini agak lumayan aneh ya gitu. Ya intinya kalau menurut gua udahlah, nggak usah bikin statement yang bikin suasana tim jadi kurang enak dan kepada mereka kita udah cukup terima kasih kok mereka jadi udah memilih jadi WNI gitu. Dan juga mereka bermain dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Jetro, lu ngeliatnya gimana nih? Netizen sih sebenarnya lebih nyorotin kenapa tiap kali dia mau bela timnas dia cedera mulu gitu. Ya kalau tanya cedera mulu ya balik lagi menurut kata Mas Ais kan emang ya kita percaya aja lah udah sama tim medisnya sana gitu. Ya kalau cedera kambuhan kan ya kalau udah seperti itu ya mau bagaimana gitu. Kita ya gak bisa berharap apa-apa. Yang penting ketika mereka udah pakai jersey dengan Garuda di dada ya mereka udah kasih yang terbaik gitu pasti. Cuman emang mungkin ya kalau udah cedera begitu kita mau bagaimana? Dan juga kata Dokter Tirta ada kemungkinan juga mungkin jet lag juga kan? Iya. Karena dari Belanda dia transit ya kalau nggak salah ya. Dia transit dulu baru nanti ke Australia atau mungkin dia langsung ke Australia itu tetap aja memakan waktu yang cukup lama. Iya. Gitu kan? Dari situ aja sebetulnya udah terlihat bahwa dia tuh ada pengorbanan gitu. Dia mau jauh-jauh loh dari Belanda ke Indonesia ke Australia itu jauh loh. Penerbangannya berjam-jam. Iya, nggak kayak dari sini ke Depok loh. Jauh. Artinya dari situ aja udah terlihat pengorbanannya dia. Udah nggak usah nggak usah malah diserang macem-macem gitu loh. Kalau kita Jakarta Depok naik kereta aman ya. Iya. Ini naik pesawat loh ini Naik loh. pesawat loh itu berjam-jam loh. Jadi udahlah, jadi buat netizen lebih baik kita percayakan ke tim dokter yang memang lebih ahlinya gitu, yang memang paham kalau memang cedera ya tidak bisa dipaksakan. Atau juga kalau memang dia fit, pasti dia akan memberikan 100% untuk timnas Indonesia. Iya, dan juga kita walaupun tanpa Messeler kita juga punya back-back yang lain kan. Dengan trio Jir tadi kan, Justin, Ijes dan Rido ini kita justru clean sheet kemarin. Iya. Gue sebenarnya masih nyari B-nya siapa gitu biar jadi bejir gitu. Masih nyari gue siapa ya. Sambil kita nyari B-nya itu siapa, kita break dulu karena ada yang manis-manis mau lewat dulu nih. Bulan puasa itu waktunya ngejar pahala. Walau puasa harus tetap latihan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral. Satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar, Le Mineral mengandung mineral esensial, hasilkan rasa yang lebih segar dan tubuh bekerja optimal. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Kita lanjut lagi di podcast Locker Room. Kita pengen mengupas lebih jauh peluang timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Amin ya, pasti. Amin. Pasti itu bisa tercapai gitu ya. Gue pengen ke Jetro dulu nih. Apa sih syarat term and conditionnya timnas Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia 2026 nih? Untuk saat ini situasinya kita 9 poin ya. Gimana lu ngelihatnya? Ya yang pasti sih harus menang lawan Cina sih. Kalau Jepang ya kita semua udah tahu lah ya calculated loss itulah. Berat. Tapi kalau untuk Cina ya 3 poin harga mati sih untuk minimal panjang nafas buat masuk ke putaran keempat. Kira-kira itu sih. 3 poin ya? 3 poin wajib lah lawan Cina. Bung Ais, lu ngelihatnya peluang kita besar nggak nih? Berapa persen nih kita untuk menghancurkan tembok China lalu kita berkunjung ke Jepang untuk ngambil tiket nih? Paling masuk akal ya 3 poin, paling realistis. Tapi bukan tidak mungkin, bukan menutup kemungkinan kita dapat 4 poin. Oh iya, kita bisa menahan imbang Jepang. Asalkan kita main seperti Arab. Saat Arab kemarin melawan Jepang, mereka bermain defensif sekali, pragmatis sekali, dan kita punya kemampuan itu. Kita punya pemain-pemain dengan postur besar, pemain-pemain Eropa di posisi belakang plus Rido. Ini tentu akan menjadi sangat sulit ditembus oleh Jepang, meskipun Jepang dengan kualitas yang tidak bisa kita ragukan. Arab bisa melakukan itu. Arab yang kita kalahkan 2-0 bisa melakukan Bisa. itu
saat main di Saitama. Kenapa kita saat main di tempat yang sama di Saitama juga nggak bisa melakukan itu? Artinya paling realistis 3 poin, tapi bukan tidak menutup kemungkinan kita dapat 4 poin. Waduh, ini Bung Ais nih membangkitkan ekspektasi kita lagi nih. Kita bisa menahan imbang Jepang. Tuh gue rasa kalau nahan imbang Jepang besok libur itu, kita libur nasional bisa nahan Sangat Jepang. masuk akal loh. Kalau gue pikir sangat masuk akal. Arab aja bisa. Dan Iya sih. apakah kita bisa lolos otomatis langsung? Masih terbuka. Iya, Masih terbuka. tertinggal berapa? 4 poin ya sama Australia ya? Ya, 4 Australia poin dari 13 poin kan 13 Australia. poin. Agak sulit memang. Tapi Australia kan 2 pertandingan ke depannya berat. Dia menjamu Jepang tanggal 5 Iya. di Australia. Kemudian tanggal 10 mereka away ke Arab Arab ya? Saudi. Kalau mereka kehilangan poin di 2 pertandingan itu dan kita dapat kita 9 ya. Iya, 9. Kita dapat 4 poin kan sama poinnya tuh. Tapi memang Selisih golnya yang agak sulit. Selisih golnya Selisih agak golnya. sulit ya. Kenapa kita agak sulit untuk bisa finish di peringkat kedua? Ini selisih gol. Kalau kita bisa maksimalin pertandingan melawan Cina, ya, bukan hanya menang sekedar 1-0, ya bukan tidak mungkin. Ini menarik ya, Jetro. Dari Bung Ais, intinya lawan Jepang kita parkir bus, bahkan kalau bisa parkir pesawat gitu kan istilahnya kan. Meskipun belakangan ada ini ya kontroversi mahal ya katanya ya. Tapi yang mau gue tanya, nanti bakal ada netizen yang bilang, kita harus main cantik gitu. Udahlah jangan main parkir bus gitu. Lu ngelihatnya gimana nih? Ya kalau main cantik tapi ujung-ujungnya bunuh diri ya buat apa Nggak gitu. usah ya, Nggak mendingan usah. ya. Maksudnya emang apalagi kalau mainnya lawannya sekelas Jepang. Kemarin aja kita udah yang di GBK kita udah quote-unquote agak-agak nahan aja. Agak setengah-setengah ya. Agak setengah-setengah aja ke bantai 4. No, apalagi kita mau main cantik menyerang lawan Jepang. Itu pun juga Jepang kalau dalam tanda kutip mungkin bulan Juni yang diturunin pemain J-League. Iya, ini yang sangat masuk akal yang dibilang Jetro. Mereka udah lolos loh. Mereka udah lolos, otomatis. jadi ya bukan tidak mungkin nanti akan dikasih kesempatan pemain-pemain yang biasanya jadi cadangan. Nagatomo kan cadangan tuh kemarin. Main lagi ya Nagatomo ya? Iya, bisa jadi dia dimainin lagi nanti dikasih kesempatan main. Meskipun memang tim cadangannya Jepang tetap ngeri juga Tetap sih. juga sih. Ngeri juga. Ngeri. Gua agak sedikit berandai-andai nih, dan gua rasa Sobat Okrum juga mungkin pengen tahu nih, seandainya kita dikasih ininya berkahnya Putaran 4. putaran 4 gitu, kira-kira mekanismenya gimana nih Bung Ais nih, Iya. termasuk calon lawannya yang harus diwaspadai? Nanti kan dari 3 grup nih ABC yang ada sekarang, itu 2 teratas lolos langsung. Dua teratas lolos langsung. 2 teratas artinya 6 kan? 6 tim, 2 teratas di masing-masing grup itu akan lolos otomatis ke Piala Dunia. Juara grup berarti ya? Juara dan runner up. Oh ya, Yang sudah memastikan dari Asia kan Jepang dan Iran. iya. Sudah pasti itu. Nah, tinggal 4 lagi siapa? Nah, nanti peringkat 3 dan peringkat 4 di masing-masing grup itu akan lolos ke putaran keempat, melanjutkan perjuangan ke putaran keempat. Artinya nanti di putaran keempat itu ada 6 tim. 6 tim dibagi 2 nanti, 3-3. Grup A dan B ya? Grup A dan anggap aja grup A dan grup B ya, Iya. 3-3. Nanti di situ akan round robin. Dari 3 tim itu akan diadu round robin di tempat netral ya. Oh bukan home away? Sepertinya di tempat netral ya. Nanti siapa yang pemuncak klasmen akan lolos langsung. Pemuncak klasmennya akan lolos otomatis. 2 tiket berarti ya? 2 tiket. Jadi tadi 6 plus Tambah 2 8. Iya. Peringkat 2-nya runner up masing-masingnya itu diadu di putaran kelima. Waduh, panjang banget. Putaran ini. kelima tuh diadu 2 ini nih. Antara runner up grup A dengan runner up grup B diadu. Peringkat Pemenangnya yang peringkat 3 berarti peringkat 3 tersingkir. nggak lolos udah ya? Nggak lolos. Pemenangnya akan masuk ke playoff interkontinental. wow, berarti bakal ketemu tim-tim kayak Peru, Bisa. gitu, Costa Rica gitu-gitu Nanti ya. kan yang playoff interkontinental Eropa enggak ya? Eropa, udah 16 sudah tuh, nggak ada plusnya. Yang ada CONCACAF tuh 2, CONMEBOL 1, Nah, itu ngeri tuh kan. Afrika 1, Oceania 1. Mungkin Oceania yang bisa kita ini ya. Iya, kalau Oceania bisa. Iya kan sekarang yang sudah lolos New Zealand kan Oceania tuh. Ya paling Tahiti gitu ya mungkin. Iya. Ya. Atau Fiji gitu Bisa. ya.
Ini panjang banget ini ya. Panjang dan jalurnya. kita belum aman juga kalau di putaran keempat itu. Ini nih. Karena kalau kita harus lihat dulu kalau kita satu grupnya dengan Oman ya it's okay lah. Bisa ya? Bisa. Cuman kalau Irak Itu yang dia. Irak, Yordania tuh berpotensi masuk putaran 4 loh. Tapi Irak baru ganti pelatih kan? Iya. Jesus Casas dipecat ya? Cat. Ya gagal kalah sama Palestina. Iya. Iya, kalau Irak yang lolos ke putaran keempat, nggak lolos langsung itu berabe dan kita satu grup misalnya. Repot. Ada juga ini ya, Qatar ya? Kalau kalau Uni Emirat Arab misalnya, Itu juga. Oman itu masuk akal. Uni Emirat Arab strikernya juga bahaya kan? Bahaya. Flavio Lima ya? Iya, tapi ibaratnya kalau menurut gue, kalau kita lawan tim Arab masih masuk akal. Dari tahun ke tahun sebelum pelatihnya ini masih pelatih lokal aja kita beberapa kali bikin kejutan menghadapi klub-klub Arab kan. Asalkan jangan bukan klub tim dari Persia itu berat. Iran ya maksudnya? Iran, Irak, kemudian juga tim ras kuning misalnya. Kalau ras kuning kan bisa jadi udah lolos ya, Jepang udah lolos. Korea udah ya dikit lagi lolos. Aman lah. Kalau Ya. Qatar yang disebut-sebut netizen itu panitia liga gimana? Qatar itu masih masuk akal juga kita. Udah agak bisa. menurun ya sebenarnya? Iya, udah agak menurun. Terakhir Cuman dia- kan mereka punya pemain-pemain naturalisasi juga tuh. Iya juga Dan ya. jangan lupa mereka punya Akram Afif tuh. Nomor 11 yang model-modelnya mirip Muhammad Salah kan. Dan itu pemain bagus. Yang paling kita ngeri kalau lawan Qatar itu di luar sisi teknisnya sih. Ya itu non yang teknisnya. yang netizen sebut panitia liga itu. Nah, itu dia. Mendingan jangan lawan Qatar. Berarti yang harus dihindari, gua rangkum Qatar, Irak ya? Qatar, Irak, Yordania. Yordania kemarin finalis Piala Asia kan? Meskipun di Piala Asia 2023 kemarin. Iya, kalah sama Qatar kan. Meskipun di Piala Asia U23 kita bantai ya. Yordania. Iya, cuman kan itu kelompok umur, Pak. beda sama senior. Beda sama senior. Senior. Tapi oke lah, ini masih jadi masih penantian yang panjang ya. Kita masih menantikan kita lolos dulu nggak nih? Kita hajar China dulu, baru kita melihat kemungkinan di babak keempat dan insya Allah kita bisa meraih tiket di babak keempat ya, paling tidak ya. Oke, kita akan balik lagi di pembahasan yang lebih menarik lagi, tapi setelah ada yang mau lewat dulu ini. Bulan puasa itu waktunya ngejar pahala. Walau puasa, harus tetap latihan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral. Satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar, Le Mineral mengandung mineral esensial, hasilkan rasa yang lebih segar dan tubuh bekerja optimal. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Welcome back to podcast Locker Room. Dan ini kita masuk ke pembahasan terakhir nih. Ini ada hal yang menarik juga nih. Udah mulai masuk ke serba-serbi nih. Jadi tapi sebelumnya kita kan akan menghadapi China ya. Iya. Tadi udah disebut juga di-mention sama Jetro. Tadi kalau Marcelino dan Martin Paes itu tidak akan bermain karena kena akumulasi. Sedangkan kabarnya kita ada kedatangan pemain baru karena biasanya kalau international break FIFA Matchday kita datang lagi nih pemain nih seperti yang disebut disindir sama si Dragan Talajic itu. Udah kayak bursa transfer klub. Ya tapi kan ini demi timnas kan. Iya. Bung Ais ngeliatnya gimana nih? Kita masih bisa nggak nih untuk menghadapi China dengan konstelasi yang ya nanti juga mungkin ada juga akumulasi atau cedera gitu. Iya, tanpa Marcelino, tanpa Martin Paes, gue pikir kita masih punya pemain-pemain yang cukup lah untuk bisa menghadapi China. Dan di Liga 1 juga kita masih punya beberapa pemain yang cukup layak untuk dipanggil kan. Masih ada Yakob Sayuri, kemudian juga masih ada Saudaranya juga Egy mungkin, Maulana yang Fikri. Sayuri juga. Egy, betul. Egy kan masih ada. Ya artinya Malik Rizaldi juga belum dipanggil kan. Nah itu menarik iya. tuh, itu menarik. Malik Rizaldi belum dipanggil. Ya artinya kalau seandainya masih ada waktu ya. Sekarang ini bulan Maret ya, Maret, April, Mei. Artinya ada 2 bulan menuju bulan Juni. Untuk Patrick Kluivert dan timnya untuk bisa melihat bagaimana potensi pemain-pemain yang ada di Liga 1. Gue pikir nanti akan ada pemain-pemain baru juga dari Liga 1 ya. Dan resikonya akan ada pemain-pemain yang ada sekarang bisa
terdegradasi atau tersingkir dari tim. Tapi itu kan berarti juga persaingan sehat kan? Persaingan sehat, nggak masalah. Dan kalaupun ada pemain-pemain tambahan dari diaspora, mungkin Miliano Jonathans ya, yang sudah kabarnya orang tuanya Datang ya? sudah datang, keluarganya ya sudah bertemu dengan PSSI. Tapi ini kan kita belum tahu ya apakah sudah ada kesepakatan atau belum. Jetro, sebagai orang di lapangan, kita pengen tahu nih bocoran sedikit, seberapa jauh nih Miliano Jonathans bisa membela timnas di Juni nanti? Dan seberapa bagus pemain ini? Kalau melihat Miliano Jonathans ini ya kalau ditanya berapa persen masih 70% mungkin Oh, sih ya. belum ya. Tapi kalau ditanya apakah bagus untuk memperdalam skuad timnas ya dibutuhkan juga sih memang. Cuman agak khawatir chemistry-nya sih. Nambah satu lagi ini chemistry-nya bagaimana gitu buat pemain-pemain yang lain gitu. Ada yang bilang dia mirip Arjen Robben ya? Iya, Arjen Robben. Emang semirip itu Mas kayak Arjen Robben? Ya, mungkin dalam level yang lebih di bawahnya ya. Karena kalau kita tahu, kalau kita bandingkan dengan Arjen Robben, ini Arjen Robben pemain yang bisa dikatakan legendnya Belanda lah. Dia cuma gagal one on one sama Iker Casillas doang ya. Itu kalau dia gol tuh Belanda 2010 tuh ya. Iya 2010 Belanda juara dunia udah itu. Oke, gue mau ke serba-serbinya nih Jetro. Dragan Talazic meskipun dia udah kalah tapi dia masih sindirannya pedes banget nih. Dia bilang gue gak ada masalah sama supporter Indonesia, tapi gue masalahnya adalah ketika kenapa lagu kebangsaan Bahrain dinyanyikan supporternya nggak bisa diam gitu, kayak nggak menghargai gitu lagu kebangsaan Bahrain. Ini siapa yang harus tanggung jawab ini? Kalau ditanya siapa yang harus tanggung jawab ya bingung juga sih. Kadang-kadang namanya naturnya supporter kan kita nggak pernah tahu lah ya. Iya. Cuma maksudnya ini emang apa ya bahasanya ya? Kalau mau dibilang karma ya mungkin juga, karena waktu kalau nggak salah ingat waktu Jepang ke Bahrain, pas Jepang nyanyi lagu kebangsaan sama supporter Bahrain juga Diganggu ya. diganggu gitu. Jadi mungkin ini Dan ada apa namanya? Ada laser. Iya laser ya. Laser waktu Jepang ke Bahrain tuh ada laser yang mengganggu pemain-pemain Jepang. diganggu juga gitu. Jadi mungkin ya itu tadi ya mungkin bisa dibilang karma, nggak tahu juga. Cuman ya balik lagi tidak membenarkan sih memang support apa lagu kebangsaan tim tamu terus kita berisik gitu ya tidak membenarkan juga gitu. Iya, kata temen-temen kita di stadion itu katanya ada bu ya sampai di bu loh itu waktu nyanyi lagu kebangsaan Bahrain itu. Sampai diteriakin lah pokoknya itu ya bagaimana sih sebenarnya kalau ditanya begitu ya. Kita sebagai supporter ya berusaha untuk dewasa aja lah. Maksudnya kesel boleh, tapi jangan sampai Ngebales ya. ngebales dan tidak menghormati lagu kebangsaan aja sih. Karena takutnya kita nanti pas away malah digituin kan jadi masalah lagi nanti kan. Jangan sampai kan. Jangan sampai gitu. Tapi memang kalau gue pikir attitude seperti ini harus dihilangkan sih. Apapun masalahnya ya kita tetap mesti menunjukkan etika kita dan juga dalam tanda kutip akhlak kita lah. Iya. Menghormati orang lain, menghormati tamu. Karena kan biar bagaimanapun Bahrain ini tamu. Dan kita juga harus menjamu dengan baik gitu kan. Harus menjamu dengan baik sehingga kemenangan ini jadi terasa spesial, lebih spesial. Lebih manis ya Lebih gitu manis. ya. Jetro, kemenangan terasa spesial karena di kandang kita dan yang menariknya adalah GBK ya. GBK ini gue ngelihat kayak udah jadi benteng yang tangguh gitu. Kita 3 kali main di GBK, menjamu Australia, menjamu Bahrain, dan juga sebelumnya Arab Saudi. Iya. Enggak pernah kebobolan. Clean sheet di 3 game. Ini apakah ini udah jadi GBK bisa jadi benteng kokohnya dari timnas Indonesia nih? Kalau dibilang benteng kokoh tapi lawan Jepang. Ya cuma Jepang ngemis aja Lawan satu Jepang itu aja ya, sih. mungkin emang Jepang calculated loss juga sih. Iya. Cuman untuk dibilang benteng kokoh ya bisa jadi, tapi tetap balik lagi lini pertahanan itu memang kalau trio Jir ini bisa solid ya, apalagi main di kandang dengan supporter timnas yang 70.000 ya? hampir 70.000, 69 ya, Pak. 69 sih tepatnya ya. Itu ya bisa jadi momok juga buat lawan-lawan yang mau main di GBK gitu. Closing statement Bung Ais, lu ngelihat dari GBK nih, benteng kokohnya timnas.
Ya gue pikir kalau kita main di GBK itu ibarat kita main 12 orang. Jadi selain 11 pemain yang di lapangan, ada pemain ke-12 yakni supporter. Karena kita ingat setiap kita main di GBK, supporter itu tidak pernah sepi. Selalu tiketnya sold out. Dan para pemain begitu luar biasa. Ini yang menjadi oleh Roma ini ketagihan. Ketagihan ya? Ketagihan main di GBK karena atmosfernya luar biasa. Jordi Cruyff, penasehat teknis PSSI yang direkrut PSSI ini mengatakan ini atmosfernya gila banget. Salah satu yang menjadi stimulus kenapa Indonesia bisa menang lawan Bahrain adalah atmosfer luar biasa yang membuat teror buat penonton. Ya ini gue yakin juga kenapa Bahrain tidak perform di GBK kemarin karena mereka under pressure dengan teriakan-teriakan dan juga nyanyian para penonton. Ya sayangnya memang GBK ini kan stadion Olimpik ya, sehingga ada trek lari. Iya, trek lari. Kita bayangkan kalau GBK ini tidak ada trek larinya, Sangat dekat ya? sangat dekat itu udah pengang pasti pengang. Tanpa itu aja dengan gaya stadion Olimpik aja itu Udah megah, udah bikin Bahrain dengkul lemes. bikin para pemain para pemain Bahrain lemes. Oke. Ya, kita pastinya doakan yang terbaik buat timnas Indonesia. Kalau tadi kata Jethro Jir ya, pertahanan kita kayak Jir. Kalau gua ngelihatnya, mudah-mudahan GBK bisa membuat lawan-lawan kita tuh ngerasa, bejir Indonesia susah banget dilawan di sini ya, gitu kan. Dan pastinya semoga timnas bisa masuk Piala Dunia. Amin. Amin. Akhir kata, gue Koko Montanas dan segenap kru yang bertugas, thank you banget sudah mendengarkan hingga detik ini. Bung Ais, thank you. Sama-sama. Jethro juga thank you. Dan akhir kata, selamat Lebaran ya. Mohon maaf lahir dan batin. Bye-bye.